BEM Setia Satya Dharma. Eko Kampus Setia Satya Dharma menuju UI Grand Matrix. Satya Dharma Singaraja kembali menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan dengan menggelar seminar akbar dan sosialisasi implementasi kegiatan Eko Kampus bertajuk Think Green, Act Green. Acara ini diinisiasi oleh Unit Kegiatan Mahasiswa UKM Brand Ambassador Eko Kampus yang disupport oleh Coca-Cola Euro Pacific Partners CCEP Indonesia dan merupakan bagian dari rangkaian Disnatalis ke-29 Setia Satya Dharma Singaraja sekaligus memperingati Hari Perempuan Internasional. Acara berlangsung meriah pada Sabtu 8 Maret 2025 di Auditorium Kampus Setia Satya Dharma Singaraja. Seminar Akbar Think Green, Act Green menghadirkan pembicara-pembicara inspiratif, di antaranya Dr. Gongtini Gorde, selaku Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi HIPI Provinsi Bali, I Gusti Gede Nyoman Hendrawiguna SEMM, perwakilan dari Pusat Pengendalian Ekoregion Bali dan Nusra IKLHKRI, dan Degung Wisnu Pastike dari tim Eko Kampus. Hadir secara daring Armitanti Hanum Kasmito dari Coca-Cola Euro Pacific Partners CCEP Indonesia dan Valencia Octaviani selaku Director of Internal Affairs Youth for Energy Southeast Asia. Seminar ini dimoderatori oleh Nimade Rianita MPD. Kesuksesan acara ini juga tidak terlepas dari peran berbagai pihak seperti HIPI Bali, Rotary Club of Bali Bersinar, BEM Setia Satya Dharma, tim Eko Kampus Setia Satya Dharma, Coca-Cola Euro Pacific Partners CCEP Indonesia, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Buleleng, serta Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion P3E Bali dan Nusa Tenggara. Dengan konsep sinergi Pangpada Payu, Setia Satya Dharma Singaraja berharap dapat mendorong seluruh sivitas akademika untuk terus berpikir hijau dan bertindak hijau, mewujudkan kampus ramah lingkungan yang berkelanjutan. Kegiatan diawali dengan panen sayur dan kelas memasak cooking class bersama anak-anak TK Kumara Satya Dharma dan Rotary Club of Bali Bersinar. Ini merupakan bagian dari fokus area Basic Education and Literacy Rotary. Presiden Rotary Club of Bali Bersinar Tiwi Chandra menjelaskan bahwa RC Bali Bersinar bersinergi dengan Setia Satya Dharma Singaraja dalam rangka Disnatalis ke-29 Setia Satya Dharma Singaraja dan hari ulang tahun Rotary Club of Bali Bersinar yang ketiga. Dalam kegiatan ini, RC Bali Bersinar turut bersinergi dengan Coca-Cola Euro Pacific Partners CCEP Indonesia, TK Kumara Satya Dharma, dan berbagai pihak lainnya. Kegiatan ini merupakan salah satu dari 7 fokus area Rotary, yaitu memberikan edukasi dan literasi sejak dini kepada anak-anak mengenai pentingnya konsumsi sayur. Untuk itu, RC Bali Bersinar mengajak anak-anak TK Kumara Satya Dharma terlibat langsung dalam kegiatan panen sayur. Dari kegiatan ini terlihat antusiasme anak-anak saat memanen sayur yang kemudian diolah menjadi hidangan. Sayur kangkung hasil olahan tersebut dinikmati bersama oleh anak-anak TK Kumara Satya Dharma. Lebih lanjut, Pres Tiwi Chandra menyoroti peran penting tenaga pendidik dalam memperkenalkan manfaat sayur bagi kesehatan tubuh. Menurutnya, edukasi sejak dini sangat penting agar anak-anak memiliki pemahaman dan kebiasaan bahwa sayur merupakan bagian esensial dari pola makan sehat. Dalam hal ini kami dari Rotary Club Bali Bersinar bersinergi dengan Setia Satya Dharma dalam rangka HUT yang ke-29 ataupun Disnatalis yang ke-29 yang dirangkaikan juga dengan kegiatan Eko Kampus. Dalam hal ini juga berpartner dengan Coca-Cola Euro Pacific, dengan Diklat, juga dengan TK Kumara Satya Dharma. Kami melakukan kegiatan yang merupakan salah satu dari kegiatan 7 fokus area yang ada di Rotary. Kegiatan itu adalah memberikan edukasi dan literasi sejak dini kepada anak-anak untuk mengetahui betapa pentingnya sayur. Dalam hal ini ibu guru juga berperan beserta kami juga untuk lebih memperkenalkan kepada adik-adik
bahwa dari usia sejak dini adik-adik sudah mengetahui kemanfaatan sayur itu sangat berguna bagi kesehatan tubuh kita. Jadi edukasi itu paling penting ya, sangat penting, sehingga dari usia dini anak-anak ini sudah mulai mengenal dan sudah mempunyai pola bahwa sayur itu adalah penting. Kepala TK Kumara Satya Dharma, Ninyoman Suwarni menyambut baik kegiatan tersebut. Ia mengatakan bahwa kegiatan ini dapat memberikan wawasan kepada anak-anak mengenai berbagai jenis sayuran. Selain itu, anak-anak juga belajar cara mengolah sayuran hingga siap dikonsumsi. Mengenai kegiatan ini, diharapkan anak-anak TK Kumara Satya Dharma dapat lebih mengenal masakan tradisional. Anak bisa mengenal sayuran dan nanti setelah selesai dimasak, bisa anak-anak menikmati sendiri. Dan bahan-bahan pun anak-anak sudah dikenal, Pak. Bahan-bahan apa saja nanti ada di sayuran, bahan-bahan apa saja yang ada di jaji uli itu. Anak-anak supaya tahu bahan-bahan apa yang ada di bahan itu, Pak. Harapan saya untuk kedepannya anak-anak sudah mengenal masakan-masakan tradisional, Pak. Anak-anak TK Kumara Satya Dharma terlihat sangat antusias mengikuti kegiatan panen sayur dan cooking class. Mereka mengaku senang dapat terlibat langsung dalam panen sayur dan memasak bersama Rotary Club of Bali Bersinar. Sayur apa? Kangkung. Senang ikut masak? Senang? Sayur apa namanya itu? Kangkung. Senang nggak ikut masak? Di rumah diajak masak sama ibu? Siapa namanya? Felicia. Ya. Tadi metik apa di sana? Sayur kangkung. Sebagai bentuk apresiasi kepada anak-anak TK Kumara Satya Dharma yang mengikuti acara dengan penuh semangat dan berhasil menjawab pertanyaan, Rotary Club of Bali Bersinar memberikan hadiah berupa beras sehat bersinar yang merupakan bagian dari program Growing Local Economic untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan kesehatan masyarakat. Melalui beras sehat bersinar ini diharapkan dapat menurunkan angka stunting di Bali hingga 0 sehingga masyarakat menjadi lebih sejahtera dan lebih sehat untuk generasi mendatang. Jadi adik-adik, kenapa 3 adik ini diminta untuk maju ke depan? Karena adik-adik ini ketika acara berlangsung menyimak dengan bagus, diberikan pertanyaan juga menjawab dengan bagus, berarti konsentrasi ya. Jadi dalam setiap kegiatan kita harus menyimak dengan bagus ya. Ada 3 hadiah untuk adik-adik. Hadiahnya ini berhubungan dengan apa yang kita makan juga. Tiap hari kita makan nasi kan ya? Ya, hadiahnya adalah beras sehat bersinar. Ketua STIE Satya Dharma Singaraja, Dr. Ninyoman Juli Nuryani mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja unit kegiatan mahasiswa UKM Brand Ambassador Eko Kampus STIE Satya Dharma. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan. Acara ini dirancang untuk menyebarluaskan hasil berbagai inisiatif yang telah dijalankan dalam menciptakan kampus yang lebih hijau dan berkelanjutan. Bersinergi dengan Coca-Cola Euro Pacific Partners CCIP Indonesia, STIE Satya Dharma telah membangun kesadaran Eko Kampus sejak diluncurkan pada 27 Desember 2023 dengan 4 pilar utama, yaitu pertama, pengurangan pemakaian energi, kedua, pengurangan pemakaian kertas, ketiga, pemilahan sampah, keempat, pemanfaatan area terbuka hijau bernilai ekonomi. Dr. Juli menambahkan melalui berbagai program edukatif dan interaktif, peserta diharapkan memahami pentingnya peran mereka dalam mendukung pelestarian lingkungan serta menerapkan praktek-praktek ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini tidak hanya sekedar memberikan informasi, tetapi juga menawarkan wawasan mendalam mengenai langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk menjaga lingkungan. Harapannya, acara ini mampu menjadi katalis dalam membangun kesadaran kolektif dan menciptakan budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan, baik di lingkungan akademik maupun di masyarakat.
Program Brand Ambassador Eko Kampus di Satya Dharma diharapkan berkelanjutan untuk menunjang pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi sekaligus memperkuat peran kampus dalam menciptakan ekosistem yang hijau dan berkelanjutan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati yang hadir pada pagi hari ini dalam acara seminar akbar implementasi dan sosialisasi Eko Kampus di STI Satya Dharma. Pagi ini puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita bisa menyelenggarakan acara implementasi sosialisasi pada seminar akbar yang tentunya hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa pada seminar ini, baik Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEMS di Satya Dharma Singaraja, Kadek Tirtayasa mengatakan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai upaya untuk mensosialisasikan konsep Eko Kampus termasuk perjalanan pelaksanaannya sejak awal hingga saat ini, serta berbagai program yang telah dilaksanakan. Selain seminar akbar dan sosialisasi implementasi kegiatan Eko Kampus bertajuk Think Green, Act Green, juga diadakan kegiatan panen dan cooking class bersama anak-anak TK Kumara Satya Dharma bekerja sama dengan Rotary Club of Bali Bersinar. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program Eko Kampus STI Satya Dharma Singaraja. Seluruh kegiatan tersebut merupakan rangkaian dalam peringatan Disnatalis ke-29 STI Satya Dharma Singaraja. Adapun seminar pada hari ini adalah menjadi wadah untuk diskusi dan pembelajaran tentang pentingnya Eko Kampus yang sudah kami terapkan di STI Satya Dharma, yaitu di mana untuk menjadikan kampus kita lebih ramah lingkungan melalui berbagai program seperti pengelolaan sampah, efisiensi energi, penghijauan, dan gaya hidup berkelanjutan. Saya juga berharap kegiatan ini tidak hanya sekedar wacana, tetapi juga dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sebagai Ketua Panitia di Disnatalis juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung kegiatan Eko Kampus yang sudah berjalan dan juga kegiatan di Disnatalis. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang hadir pada hari ini maupun hadir secara langsung ke kampus ataupun secara online. Para narasumber seminar akbar berbagi pengetahuan kepada para peserta khususnya tentang keberlanjutan lingkungan. Narasumber pertama Dr. Kongtini Gorde yang juga selaku Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI Provinsi Bali mengungkapkan bahwa konsep Eko Temple dan Eko Kampus merupakan langkah konkret yang memberikan dampak positif terhadap pelestarian lingkungan. Arsi Bali Bersinar dalam rangka memperingati Hari Jadi ketiga telah meluncurkan produk unggulan beras sehat bersinar. Beras ini dihasilkan dari metode pertanian organik yang tidak menggunakan pupuk kimia sebagai bagian dari komitmen untuk berpikir hijau dan bertindak hijau. Dalam 3 tahun ke depan, Arsi Bali Bersinar menargetkan pengembangan lahan demplot hingga 500 hektar guna memperluas produk beras sehat tersebut. Saat ini Arsi Bali Bersinar telah bermitra dengan petani lokal di Singaraja yang menyediakan lahan seluas 100 hektar serta di Kabupaten Gianyar dengan luas lahan 50 hektar. Kolaborasi ini membuka peluang lebih luas bagi siapa saja yang memiliki lahan sawah untuk digarap bersama. Gung Tini Gorde menegaskan komitmennya bahwa para anggota Arsi Bali Bersinar tidak segan turun langsung ke sawah untuk bertani, bahkan sambil mengenakan kebaya tradisional ikut langsung menanam padi di Desa Kenran Gianyar. Belum lama ini bersama Distrik 3420. Konsep Think Green, Act Green menurutnya menekankan pada aksi nyata sebelum mengejar keuntungan atau profit. Upaya berkelanjutan semacam ini diyakini mampu menciptakan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Lebih lanjut, Gung Tini Gorde menjelaskan bahwa pada tanggal 2 hingga 4 Mei mendatang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Wakil Menterinya Veronica Tan akan mengunjungi Kelurahan Kenran. Veronica Tan dijadwalkan hadir secara langsung untuk melihat perkembangan dan kemandirian masyarakat setempat yang menjadi model ruang bersama Indonesia. Kelurahan Kenran dinilai layak menjadi percontohan dalam penerapan program kolaboratif yang mempercepat tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Model ruang bersama Indonesia ini bahkan telah disampaikan kepada menteri terkait sebagai referensi yang dapat diterapkan di daerah lain di tanah air. Dalam seminar tersebut juga dibahas program prioritas Kementerian Lingkungan Hidup yakni Eco Campus, Eco Office, dan Eco Temple. Gung Tinigorda mencontohkan bagaimana konsep Eco Office memungkinkan pemanfaatan air limbah dari toilet yang telah diolah menjadi air bersih untuk penyiraman tanaman. Ia meyakini bahwa tindakan nyata seperti ini merupakan bagian dari Act Green yang perlu terus dikembangkan. Namun menurutnya perubahan pola pikir atau Think Green jauh lebih penting karena menjadi dasar dari semua aksi. Gung Tinigorda juga sebelumnya telah mendorong Ketua Setie Satya Dharma untuk meluncurkan program Eco Campus, sementara di Undiknas telah diperkenalkan Eco Temple. Program-program tersebut selaras dengan inisiatif Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup dan kementerian terkait, menunjukkan adanya sinergi antara lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Jadi ini program kementerian Bapak Ibu, adik-adik, jadi bukan program yang saya coba-coba buat, enggak. Jadi ada program 3 dari Kementerian Lingkungan Hidup yang saya ketika kenal dengan P3E pertama, ada Eco Campus, Eco Office, Eco Temple. Ya. Kalau Eco Office yang saya tahu dari Bapak Ibu kalau ke toilet itu bisa berputar itu menjadi air yang bersih dan bisa dipakai untuk nanam. Itu mungkin agak ruwet ya, tetapi pasti kedepannya kita bisa lakukan karena itulah Act Green yang harus diterjemahkan. Tetapi pikiran saya sebagai Think Green, Act Green mungkin sedikit berbeda dan hampir sama dengan saran dari Mbak Arni bahwa sebenarnya pola pikir kita yang harus berubah. Makanya dari awal saya diskusikan dengan Ibu Ketua, tolong bantu launching Eco Campus. Seminar ini dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional. Momentum ini menjadi pengingat bahwa peran perempuan dalam isu keberlanjutan dan kesetaraan gender sangat penting. Gung Tinigorda menyoroti bagaimana Setie Satya Dharma telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung Think Green, Act Green melalui berbagai penghargaan dan kolaborasi yang telah diraih. Dalam paparannya, Gung Tini juga mengaitkan filosofi Trihita Karana, kearifan lokal Bali dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Trihita Karana menekankan pentingnya menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Ia menegaskan bahwa ketidakseimbangan dalam menjaga salah satu hubungan tersebut akan berakibat pada munculnya berbagai bencana sosial maupun alam seperti banjir besar yang melanda Bekasi. Menurutnya, masyarakat seringkali tidak menyadari pentingnya batas toleransi dalam segala hal termasuk dalam konsumsi dan gaya hidup. Ia mengingatkan bahwa Think Green, Act Green tidak hanya sebatas gaya hidup tetapi juga tentang efisiensi dan keberlanjutan. Gung Tinigorda juga mengaitkan ajaran Satya Sai Baba dengan nilai-nilai Trihita Karana, menegaskan bahwa konsep keharmonisan tersebut telah lama menjadi bagian dari kearifan lokal Hindu di Bali. Ia mengingatkan bahwa menjaga keseimbangan dalam hubungan dengan Tuhan, manusia, dan lingkungan adalah kunci untuk mencegah berbagai bencana sosial dan alam. Gung Tinigorda kemudian mengajak seluruh peserta untuk terus mengimplementasikan prinsip-prinsip Think Green, Act Green dalam kehidupan sehari-hari demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Gimana Satya Sai Baba ini kaitannya dengan kearifan lokal Hindu yang kita miliki, yang sering kita lakukan, yang sering kita wacanakan. Trihita Karana. Trihita Karana adalah kearifan lokal Bali yang menekankan bahwa hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan lingkungan itu memiliki keterkaitan satu sama lain. Nggak bisa kalian hanya maunya ke pura, perbaiki pura sebaik-baiknya sehingga kita akan baik-baik saja, nggak bisa. Karena ini satu kesatuan, suatu ekosistem yang sudah dimiliki oleh orang Bali. Kenapa nggak ini dipakai ekosistem dari semua yang kita lakukan? Baik kita dalam hubungan rumah tangga, hubungan kita di kampus, hubungan kita dalam pacaran, ya, hubungan kita dalam membangun ekonomi. Trihita Karana itu adalah senjata yang paling ampuh, yang sangat fleksibel, yang bisa kita pakai dengan berbagai semua kegiatan ini. Karena nggak bisa dipisahkan satu sama lain.
Narasumber berikutnya I Gusti Gede Nyoman Hendrawiguna yang merupakan perwakilan dari Pusat Pengendalian Ekoregion Bali dan Nusra KLHKRI. Dalam paparannya mengajak seluruh peserta untuk menyadari bahwa planet bumi saat ini tengah menghadapi situasi yang tidak baik-baik saja. Ia menjelaskan bahwa dunia saat ini dihadapkan pada 3 permasalahan planet yang sangat mendasar dan membutuhkan perhatian serius dari seluruh lapisan masyarakat. Ancaman tersebut menurutnya menjadi pendorong utama perlunya mengadopsi pola pikir Think Green, Act Green. Prinsip ini bukan sekedar konsep, melainkan harus menjadi bagian dari kesadaran dan perilaku sehari-hari agar keberlangsungan lingkungan tetap terjaga. Hendrawiguna menyoroti pentingnya pemahaman bagaimana berpikir dan bertindak secara ramah lingkungan. Baginya, pemikiran hijau mencakup kesadaran dalam mengelola aktivitas sehari-hari agar tidak merusak lingkungan. Salah satunya adalah dengan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, memilah jenis sampah, serta mengolahnya menjadi barang yang memiliki nilai guna. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan membawa dampak besar bagi keberlanjutan planet. Sebagai contoh nyata dari implementasi Act Green, Hendrawiguna menyebut peran aktif Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Buleleng yang telah mengambil langkah konkret dalam pengelolaan sampah. Selain itu, ia juga mengapresiasi inisiatif Rumah Plastik yang berhasil mengolah limbah plastik menjadi berbagai produk bermanfaat. Dalam seminar tersebut, meja yang digunakan peserta bahkan merupakan hasil daur ulang dari botol plastik yang telah diolah oleh Rumah Plastik. Produk inovatif ini tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga mencegah pencemaran lingkungan akibat limbah plastik. Itu adalah suatu slogan yang mendorong kita untuk berpikir dan bertindak dengan cara yang ramah lingkungan. Itu yang harus kita pahami bersama-sama. Kita berpikirnya seperti apa sih, bertindaknya seperti apa sehingga lingkungan ini dia bisa berkelanjutan. Kalau saat ini saya lihat yang sudah bertindak itu salah satunya DLH Kabupaten Buleleng sudah bertindak, Rumah Plastik sudah bertindak, salah satunya yang meja kita pakai saat ini. Rumah Plastik sudah mengolah sampah yang dari botol-botol plastik menjadi meja yang bermanfaat sehingga sampah ini tidak terbuang ke lingkungan, tidak mengotori lingkungan, tidak menyebabkan pencemaran. Salah satu narasumber yang turut berbagi pandangannya adalah Degong Wisnupastike dari tim Eko Kampus Setia Satya Dharma. Dalam paparannya, ia menekankan bahwa setiap tindakan sekecil apapun dapat memberikan pengaruh besar terhadap kelestarian lingkungan sekitar. Degong menjelaskan bahwa hasil dari seminar ini seharusnya menjadi pemicu bagi generasi muda untuk semakin peduli terhadap lingkungan. Ia menyoroti bahwa tanggung jawab menjaga bumi tidak hanya berada di tangan pemerintah atau organisasi besar, tetapi juga individu, khususnya para mahasiswa yang kelak menjadi pemimpin masa depan. Ia mengungkapkan bahwa Setia Satya Dharma telah menerapkan konsep Eko Kampus sejak tahun 2023. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya nyata kampus dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Implementasi program Eko Kampus tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga telah dijalankan dalam berbagai kegiatan praktis yang melibatkan seluruh sivitas akademika. Salah satu langkah konkret yang telah diambil adalah pengaktifan unit kegiatan mahasiswa UKM Brand Ambassador Eko Kampus. Melalui UKM ini, mahasiswa tidak hanya diajak memahami konsep ramah lingkungan, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam mengaplikasikannya di lingkungan kampus. Salah satu kegiatan nyata yang telah dilaksanakan adalah pembuatan Tebo Modern, sebuah area pengelolaan limbah organik berbasis kearifan lokal yang dirancang dengan sentuhan modern untuk meningkatkan efisiensi dan kebersihan. Selain itu, tim Eko Kampus Setia Satya Dharma juga telah menginisiasi pembangunan taman mini di area kampus. Taman ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang hijau yang menambah estetika lingkungan kampus, tetapi juga menjadi ruang edukasi bagi mahasiswa dan masyarakat sekitar tentang pentingnya pelestarian alam. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya kampus untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman, sekaligus memperkuat kesadaran ekologi di kalangan generasi muda. Degong Wisnupastike mengajak seluruh mahasiswa untuk tidak ragu berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan. Menurutnya, keterlibatan aktif generasi muda sangat penting dalam menciptakan perubahan positif.
Ia berharap bahwa inisiatif yang telah dimulai di STIE Satya Dharma dapat menjadi contoh bagi masyarakat luas, khususnya bagi kampus-kampus lain di Bali maupun di Indonesia untuk menerapkan konsep serupa. Nah, adapun hasil dari kegiatan seminar ini yaitu implementasi kegiatan dari brand ambassador Eko Kampus. Salah satunya itu pengimplementasian tebing modern, membuat taman mini di kampus kita ini. Nah, untuk generasi muda jangan sungkan kita ikut menjaga lingkungan kita agar tetap lestari dan keberlanjutan. Sementara itu, Armitanti Hanum Kasmito dari Coca-Cola Euro Pacific Partners CCIP Indonesia yang hadir secara daring mengangkat perspektif baru dalam memandang dan menangani permasalahan sampah di Indonesia. Dalam pemaparannya, Armitanti menekankan bahwa permasalahan sampah di Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang jelas, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah serta berbagai regulasi turunannya yang mewajibkan adanya pengendalian dan penanggulangan sampah secara sistematis. Namun menurutnya persoalan terbesar terletak pada bagaimana masyarakat memahami dan memaknai keberadaan sampah itu sendiri. Armitanti mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat yang melihat sampah semata-mata sebagai sesuatu yang kotor atau harus dijauhkan. Padahal menurutnya sampah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas manusia. Selama manusia hidup, berbelanja, mengkonsumsi makanan dan minuman, maka produksi sampah akan terus terjadi. Karena itu, yang diperlukan bukanlah menghindari eksistensi sampah, melainkan bagaimana cara mengelolanya secara bijak. Dalam pandangannya, pendekatan yang hanya berfokus pada larangan tanpa diiringi kajian kelayakan, feasibility study, dan edukasi kepada masyarakat justru tidak akan efektif. Armitanti menilai bahwa masyarakat perlu mengubah mindset mereka dalam melihat sampah dari sesuatu yang harus dijauhi menjadi sesuatu yang harus dikendalikan dengan penuh tanggung jawab. Ia mengambil contoh sederhana dari konsumsi produk-produk legal seperti minuman beralkohol. Produk tersebut tetap dilegalkan namun dibatasi dan dikontrol melalui mekanisme cukai sebagai bentuk pengendalian konsumsi yang sah di mata hukum. Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk mulai bertindak secara bijak dalam mengelola sampah dimulai dari langkah kecil di lingkungan sendiri. Edukasi tentang pentingnya waste management yang bertanggung jawab menurutnya harus terus digencarkan agar masyarakat tidak hanya berhenti pada sekedar wacana, tetapi benar-benar menjalankan praktek pengelolaan sampah yang baik dan terukur. Armitanti juga menyampaikan bahwa di tingkat industri CCIP Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan program sustainability termasuk dalam hal pengelolaan kemasan produk. Perusahaan telah menjalankan berbagai inisiatif untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, meningkatkan daur ulang kemasan, serta mendukung program pemerintah dalam pengurangan limbah. Di sini saya ada sedikit sharing pada saat kita, karena kalau kita ngomongin Indonesia, saya yakin ini buku ini lebih paham ya terkait isu ini karena saya sendiri bukan background hukum ya, tetapi memang banyak sekali narasi pada saat kita ngomongin kontrol pengendalian sampah itu hanya merefer ke suatu tindakan, tetapi sayangnya tidak dibarengi dengan assessment atau feasibility study bahwa sebenarnya kalau manusia atau masyarakat melihat sampah itu tuh perspektifnya seperti apa sih gitu. Apakah sesuatu yang harus dijauhkan ya? Jangan sampah itu kalau di muslim misalnya sampah itu haram gitu, atau apakah ini sebenarnya sesuatu yang sebenarnya selama kita mengkonsumsi itu dan tahu gimana cara mengkontrolnya, ya itu sah-sah saja gitu. Turut hadir secara daring Valencia Octaviani selaku Director of Internal Affairs Youth for Energy Southeast Asia yang membawakan materi yang menyoroti permasalahan krisis sampah plastik dan kaitannya dengan perubahan iklim global. Dalam paparannya, Valencia menyampaikan fakta mencengangkan mengenai produksi sampah plastik secara global. Setiap tahunnya tidak kurang dari 400 juta ton sampah plastik dihasilkan di seluruh dunia. Ia mengilustrasikan bahwa apabila seluruh limbah plastik tersebut dikumpulkan dalam satu lahan, luasnya bisa menyamai wilayah negara Singapura. Angka ini menurutnya menggambarkan betapa besar skala permasalahan yang dihadapi dunia saat ini.
Valencia menjelaskan bahwa krisis sampah plastik memiliki berbagai konsekuensi serius yang tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kesehatan manusia. Salah satu dampak nyata yang disorot adalah pencemaran lingkungan, di mana limbah plastik yang tidak terkelola dengan baik mencemari lautan, tanah, dan merusak ekosistem secara keseluruhan. Plastik yang mengendap di tanah dan laut turut mengganggu siklus alami, meracuni biota, dan mengancam keberlanjutan kehidupan berbagai spesies. Valencia kemudian mengungkapkan temuan ilmiah yang semakin mengkhawatirkan, yakni adanya kontaminasi mikroplastik dalam tubuh manusia. Mikroplastik ini yang berasal dari pecahan partikel plastik berukuran sangat kecil telah ditemukan dalam darah manusia. Kondisi ini menjadi peringatan bahwa pencemaran plastik telah memasuki rantai makanan dan secara langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Selain itu, Valencia menyoroti aspek lain yang sering luput dari perhatian publik, yaitu dampak produksi plastik terhadap emisi karbon. Ia menjelaskan bahwa proses produksi plastik termasuk dalam kategori karbon intensif, di mana kegiatan produksi tersebut menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar. Emisi ini berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim global, mengingat polusi udara yang dihasilkan memperburuk efek rumah kaca dan pemanasan global. Valencia menekankan bahwa semua permasalahan tersebut seharusnya mendorong masyarakat global untuk lebih waspada dan menyadari betapa pentingnya krisis sampah plastik saat ini. Ia mengajak seluruh peserta seminar, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan awareness terhadap krisis ini dan turut berperan aktif dalam mengatasi persoalan sampah plastik. Ternyata setiap tahunnya ada 400 juta plastic waste yang diproduksi secara global. Ini jumlahnya tuh banyak banget, bahkan mungkin kalau dikumpulkan menjadi satu lahan itu bisa sebesar Singapura katanya. Sebenarnya banyak banget masalah-masalah yang bisa muncul dari plastic waste and climate change in general. Kita tahu juga bahwa the production of plastic itu tuh ternyata cost a lot, terutama berpengaruh kepada carbon emission. Seminar ini disambut dengan antusias oleh para peserta yang berasal dari berbagai kalangan, khususnya generasi muda. Sepanjang sesi berlangsung, para peserta tampak aktif berinteraksi dengan narasumber melalui sesi tanya jawab. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mencerminkan ketertarikan mereka terhadap topik keberlanjutan lingkungan, mulai dari penerapan konsep ekokampus, pengelolaan sampah plastik, hingga upaya mitigasi perubahan iklim. Para peserta menilai bahwa seminar akbar ini memberikan manfaat yang besar, terutama dalam meningkatkan wawasan dan pemahaman mereka mengenai pentingnya berpikir hijau dan bertindak hijau dalam kehidupan sehari-hari. Saya itu dari SMA Negeri Bali Mandara, dan untuk melihat SMA Negeri Bali Mandara itu tentunya saya memiliki sebuah keinginan untuk mewujudkan SMA Negeri Bali Mandara yang menjadi sekolah Eco School yang seperti sekarang yaitu Eco Campus. Nah, bagaimana caranya? Oke, terima kasih. Dan bagaimana caranya kita di SMA Negeri Bali Mandara itu bisa menjalin kolaborasi yang baik terhadap bank sampah, terhadap DLH, dan juga terhadap rumah plastik yang memang berasal dari instansi Kabupaten Buleleng. Perkenalkan, nama saya Nadia Intan Pratiwi, salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma semester 6A double degree. Okay, talking about plastic waste will probably never end, ya teman-teman semuanya. Nah, terkait hal ini, secara umum saya bertanya, jika sampah plastik dihilangkan atau dikurangkan, bagaimana dampak kepada masyarakat yang mungkin pendapatannya berasal dari sampah plastik tersebut? Seminar ini juga mendapat apresiasi yang tinggi dari berbagai pihak yang hadir. Salah satunya datang dari Putu Eka Darmawan, pendiri rumah plastik yang turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, seminar ini merupakan langkah efektif dalam menyatukan berbagai upaya yang selama ini berjalan secara terpisah, khususnya dalam pengelolaan dan pengendalian sampah di wilayah Buleleng. Ia mengungkapkan bahwa selama ini banyak gerakan peduli lingkungan yang dilakukan secara parsial oleh masyarakat maupun komunitas, namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu wadah yang terkoordinasi.
Dengan hadirnya inisiatif Eko Kampus dari Setia Satya Dharma, ia menilai bahwa gerakan lingkungan kini memiliki ruang yang lebih jelas dan terstruktur untuk mewadahi partisipasi generasi muda. Program ini menurutnya memberikan kesempatan bagi anak-anak muda yang ingin terlibat langsung dalam menjaga lingkungan, tidak hanya sebatas kegiatan seremonial, tetapi juga melalui aksi nyata yang berkelanjutan. Lebih lanjut, Putu Eka Darmawan menilai bahwa berbagai fasilitas, insentif, dan program pembinaan yang disiapkan dalam inisiatif Eko Kampus menjadi nilai tambah yang penting. Ia menganggap langkah-langkah tersebut sangat luar biasa karena dapat memperkuat motivasi generasi muda untuk terus bergerak dan terlibat dalam berbagai aksi lingkungan. Oke, menurut saya pribadi, acara ini tuh sebenarnya sangat efektif karena pergerakan soal sampah itu sebenarnya di Buleleng terutama itu sudah banyak yang melakukan cuma parsial. Nah sekarang adanya Eko Kampus ini benar-benar seakan-akan mewadahi pergerakan anak muda yang ingin berpartisipasi dalam hal tersebut. Apalagi diwadahi, difasilitasi, belum lagi dengan insentif-insentif yang akan dilakukan, program-program pembinaan, itu tentu saja buat saya pribadi itu sesuatu yang Kadek Danuarta, mahasiswa Setia Satya Dharma sekaligus salah satu panitia acara mengungkapkan kebanggaannya atas suksesnya penyelenggaraan program yang dianggap luar biasa ini. Danuarta menjelaskan bahwa seminar akbar bertema Think Green, Act Green ini dirancang untuk mengajak seluruh peserta berpikir hijau dan bertindak hijau, khususnya dalam menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar. Menurutnya, kegiatan ini berhasil melibatkan berbagai pihak yang bersinergi. Sinergi lintas lembaga ini memperkuat komitmen kampus dalam mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan. Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa rangkaian kegiatan dalam acara ini tidak hanya mencakup seminar tetapi juga beberapa aktivitas lainnya yang bertujuan untuk memperkenalkan praktek ramah lingkungan. Di antaranya adalah panen sayur dari kebun Eko Kampus yang menjadi simbol penerapan pertanian organik di lingkungan kampus dan cooking class yang melibatkan anak-anak TK Kumara Satya Dharma. Menurut Danuarta, rangkaian acara tersebut menjadi bukti nyata bahwa program Think Green, Act Green tidak hanya mengedepankan teori, tetapi juga mendorong implementasi langsung di lapangan. Ia berharap program serupa terus berlanjut dan mampu menginspirasi lebih banyak pihak, khususnya generasi muda, untuk peduli terhadap lingkungan dan aktif berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan bumi. Di sini adalah program terakhir yang dimana itu yang sosialisasi akbar yang bertema Think Green, Act Green yang dimana kita tuh berpikir hijau dan bertindak hijau tentang lingkungan alam sekitar. Terus di sini kita juga melibatkan sinergi yang dimana itu ada Ketua Umum HIPI Bali, Rotary Club Bali Bersinar, BEM Badan Eksekutif Mahasiswa, Eko Kampus, Setia, DLH, dan P3E dan Landim. Itu juga kami libatkan yang bersinergi dengan Kampus Setia Satya Dharma. Mahasiswa Setia Satya Dharma lainnya, Intan, turut mengapresiasi kegiatan ini. Ia menilai bahwa seluruh rangkaian acara berjalan lancar sesuai dengan persiapan matang yang telah dilakukan oleh panitia. Menurut Intan, seminar akbar dan sosialisasi implementasi program Eko Kampus ini memberikan dampak besar tidak hanya bagi sivitas akademika Setia Satya Dharma, tetapi juga masyarakat Buleleng secara lebih luas. Ia menyebutkan bahwa kegiatan ini membuka wawasan peserta tentang pentingnya penerapan gaya hidup ramah lingkungan, serta memberikan contoh nyata bagaimana sebuah institusi pendidikan dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Intan juga menyoroti keterlibatan berbagai pihak termasuk siswa dari SMA Bali Mandara yang turut membahas konsep Eko School dalam sesi seminar. Ia berharap program Eko Kampus di Setia Satya Dharma dapat terus berkembang dan menjadi wadah yang produktif untuk masyarakat terutama generasi muda dalam menginisiasi dan mendukung berbagai program berbasis lingkungan.
Tadi juga ada dari SMA Bali Mandara membahas tentang Eco School juga. Saya berharap ke depannya bisa semakin terus berkembang juga Eco Campus di Setia Satya Dharma, juga Eco School juga, dan bisa membuat banyak program-program yang pastinya bisa mendukung dari Eco Campus itu sendiri agar bisa lebih maju. Terlebih Setia Satya Dharma saat ini sedang mengikuti UI Green Matrix juga, dengan harapan dari UI Green Matrix ini sendiri Setia Satya Dharma dapat dilihat juga oleh banyak orang. Setia Satya Dharma. Eco Campus Setia Satya Dharma. Bali 1 mengabarkan.